Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Rahel Bunga Anjani dengan NPM 1911021061, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, dan Suku Bunga terhadap Inflasi selama masa pandemi COVID-19. Nah, tugas ini saya susun sebagai tugas akhir semester ganjil pada mata kuliah Ekonometrika 1. Dalam penulisan tugas akhir ini, saya menggunakan 4 variabel. 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependennya adalah inflasi, variabel independennya adalah uang beredar, saya menggunakan M1, kurs atau nilai tukar, dan yang ketiga adalah suku bunga. Uang beredar M1 adalah uang beredar dalam arti sempit, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor domestik swasta yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Untuk kurs, suku atau nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara apabila ditukarkan dengan mata uang negara lainnya. Untuk suku bunga dinyatakan sebagai, menurut Budiono, adalah harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dan Rp1 nanti. Sedangkan inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara keseluruhan atau agregat dan terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai kertas akibat banyaknya peredaran uang kertas dan kenaikan harga barang secara keseluruhan. Jadi, inflasi berhubungan dengan beberapa faktor. Contohnya adalah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar. Jumlah uang beredar atau money supply berarti masyarakat memiliki banyak uang atau memegang uang dan cenderung membelanjakan uang tersebut. Ketika uang yang beredar naik dan masyarakat membelanjakannya, menyebabkan permintaan akan barang dan jasa juga naik. Apabila jumlah permintaan tidak dapat diseimbangkan dengan penawarannya, maka harga barang dan jasa akan naik dan menyebabkan inflasi. Sedangkan dengan nilai tukar, inflasi memiliki hubungan yang sangat penting ketika bersangkutan dengan ekspor dan impor. Ketika barang dalam negeri naik, dan kurun terjadi inflasi, permintaan akan barang luar negeri atau impor akan naik dan menyebabkan nilai tukar mata uang domestik itu kena dampaknya. Jadi akan menyebabkan mata uang domestik itu turun. Dalam melaksanakan fungsinya juga sebagai otoritas moneter, bank sentral itu melakukan kontrol atas inflasi di negaranya melalui beberapa instrumen. Salah satunya adalah suku bunga. Suku bunga dan inflasi itu memiliki hubungan korelasi yang baik. Ketika inflasi naik, maka suku bunga akan turun. Begitupun sebaliknya, ketika inflasi turun, maka suku bunga akan naik. Ketika suku bunga naik, masyarakat itu cenderung menabungkan uangnya dan tidak meminjam, sehingga uang yang beredar itu sedikit, dan masyarakat tidak membelanjakan uangnya, lalu menyebabkan inflasi itu turun. Ketika suku bunga turun, permintaan akan meminjam itu lebih banyak daripada menabung. Jadi ketika uang beredarnya banyak, masyarakat cenderung membelanjakan uangnya dan menyebabkan tingkat inflasi naik. Nah, penelitian terdahulu, saya ada 5 jurnal acuan. Yang pertama adalah penelitian berjudul The Impact of BA Interest Rate and Amount of Money on Inflation in Indonesia daring 2017 until 2019. Penelitian ini melihat kemajuan ekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh indikatornya, yaitu inflasi. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah menganalisa pengaruh dari suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah suku bunga dan jumlah uang yang beredar berpengaruh terhadap inflasi dengan nilai signifikan sebesar 0,000296. Penelitian kedua berjudul Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi di Indonesia, yang disusun oleh Nari Agusmianata, Teresia Militina, dan Diana Lestari. Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari money supply, suku bunga, dan belanja pemerintah terhadap inflasi di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori Irving, teori Gibson Paradox, dan teori Keynes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel yang ada ke inflasi. Penelitian yang ketiga berjudul Mekanisme Suku Bunga SBI sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter dan Variabel Makroekonomi Indonesia tahun 1990 kuartal 1 sampai 2007 kuartal 4 yang menganalisis kebijakan moneter Bank Indonesia dan efeknya pada variabel makroekonomi. Variabel makroekonomi yang dimasuk adalah nilai tukar, jumlah uang beredar, PDB, dan IHK. Untuk penelitian yang keempat, berjudul Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Indonesia Ekonomi
dalam kurung studi khusus negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series dengan teknik ordinary least square atau OLS. Penilaian itu menggunakan PDW sebagai variabel dependen dan inflasi, M2 nilai tukar serta suku bunga sebagai variabel independen. Kelompok penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari beberapa situs laman Bank Indonesia dan satu data Kementerian Perdagangan. Yang berikut ini adalah data yang digunakan. Jadi kurun waktunya yang diambil adalah dari 2020 bulan Januari sampai 2021 bulan 9 dengan total data 21. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi, asumsi klasik yaitu uji normalitas, autokorelasi, heteroskedasitas, multikolinearitas, dan pengujian hipotesis uji T dan uji F. Nah, kita sudah sampai pada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis deskriptif statistik. Jadi ini adalah hasil dari deskriptif statistiknya, di mana ada jumlah observasinya 21, ada meannya, standar deviasi, nilai minus, dan nilai minimum, dan nilai maksimum untuk inflasi, uang beredar, nilai tukar, dan suku bunga. Yang berikut ini pada gambar ini, yang tabel 3 adalah hasil regresi linear berganda. Juga ada persamaannya. Untuk nilai koefisien determinasi sebesar 0,7440, artinya variabel independen, uang beredar, nilai tukar, dan suku bunga mampu menjelaskan variabel dependen inflasi sebesar 74,40%, sedangkan sisanya 25,6% dijelaskan oleh variabel lain. Untuk uji hipotesis uji T, nilai T tabel pada penelitian ini sebesar 1,7396, di mana nilai dari T hitung untuk variabel uang beredar adalah 0,36, yang artinya lebih besar dari nilai dari T hitung. Maka HO diterima dan HI ditolak. Jadi artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara uang beredar terhadap inflasi. Untuk nilai dari T hitung, variabel nilai tukar adalah 1,27, yang artinya lebih kecil daripada nilai T tabel, yang artinya HO diterima dan HI ditolak, atau tidak ada pengaruh signifikan antara nilai tukar terhadap inflasi. Jadi nilai dari T hitung untuk variabel suku bunga adalah 1,85, artinya lebih besar daripada T tabel. Maka HO ditolak dan HI diterima. Jadi ada pengaruh signifikan antara suku bunga terhadap inflasi. Yang kedua adalah uji F, di mana nilai F tabel pada penelitian ini sebesar 0,1152. Dapat dilihat pada hasil regresi di atas. Untuk nilai dari F hitungnya ada 16,47. Berarti nilai ini lebih besar daripada nilai dari F tabel. Maka HO ditolak dan HI diterima, yang artinya ada pengaruh signifikan antara uang beredar, nilai tukar, dan suku bunga terhadap inflasi. Nah, kita masuk yang ketiga adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Pada hasil uji normalitas dapat kita menggunakan alfa 0,05, di mana nilai probabilitas inflasi yaitu 0,0022. Ini berarti nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data inflasi tidak terdistribusi dengan normal. Untuk nilai probabilitas uang beredar yaitu 0,209. Ini berarti nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data uang beredar terdistribusi dengan normal. Untuk nilai probabilitas nilai tukar yaitu 0,00212, ini berarti nilai probabilitas lebih kecil dari alfa. Maka dapat dikatakan bahwa data nilai tukar tidak terdistribusi dengan normal. Dan yang terakhir adalah nilai probabilitas untuk nilai suku bunga, yaitu 0,02125, yang artinya nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data suku bunga tidak terdistribusi dengan normal. Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji di atas, untuk nilai mean FIF berita sebesar 6,71, maka dapat disimpulkan bahwa nilai ini masih di bawah 10, yang artinya tidak ada masalah multikolinearitas pada penelitian ini. Untuk uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji heteroskedasitas. Hasil dari uji ini, berdasarkan hasil uji di atas, itu nilai probabilitasnya sebesar 0,33. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ini lebih besar daripada alfa, yang artinya menolak HI dan menerima HO, atau tidak ada masalah heteroskedasitas pada penelitian ini. Untuk uji yang keempat adalah uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji di atas,
Di gambar itu ada uji autokorelasi sebesar 0,0001, maka dapat disimpulkan bahwa nilai ini lebih kecil daripada alfa, yang artinya menerima HI dan menolak HO atau ada masalah autokorelasi dalam penelitian ini. Dan kita masuk ke paragraf yang yaitu kesimpulan dasaran. Jadi berdasarkan pengujian dapat ditemukan bahwa selama masa pandemi ini, variabel yang berperan secara signifikan terhadap inflasi adalah suku bunga. Kita dapat melihat pada uji T, sedangkan untuk dua variabel lainnya itu tidak. Karena apabila kita lihat pada penelitian sebelumnya pada jurnal The Impact of BI Interest Rate and Amount of Money on Inflation in Indonesia dari 2007 until 2019 menemukan bahwa suku bunga dan uang beredar berpengaruh terhadap inflasi selama masa sebelum pandemi, yaitu 2017 sampai 2019. Sedangkan data yang saya gunakan adalah 2020 sampai dengan 2021. Untuk uji F juga menyatakan bahwa ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu inflasi. Jadi, sarannya untuk selama masa pandemi ini, regulasi moneter yang ada diharapkan semakin supel dan diperlukan, karena sangat diperlukan untuk menstabilkan perekonomian. Sekian presentasi tugas akhir saya pada hari ini. Terima kasih.